The stars above are guiding hearts. Each zodiac plays its part. From Aries land to Pisces sea. The constellations speak of destiny. Baik, berjumpa lagi dengan saya di channel Like Sunda 2. Seperti biasa teman-teman, saya akan memberikan pembacaan untuk para zodiak mungkin dengan tema menuju esok hari ya. Ada apa saja dan seperti apa nih untuk para zodiak? Namun kembali lagi saya ingatkan pembacaan ini bentuknya general reading. Jadi silahkan bijaklah dalam menyikapi pembacaan ini serta anggap saja sebagai hiburan. Dan kita langsung saja masuk ke dalam pembacaan untuk zodiak Gemini. Oke, para Gemini, kita lihat di sini yuk. Ada apa saja dan seperti apa nih untuk para Gemini? Baik dari segi pemikiran, perasaan, situasi, dan kondisi. Kemudian juga jika ada gambarannya rezeki keuangan yang tidak terduga akan saya sampaikan, jika tidak akan saya sampaikan Gemini. Kemudian juga perasaan si dia kita tarik juga ya. Ada Four of Wands. Kemudian juga ada Six of Cups. Kemudian juga ada Age of Swords. Kemudian juga ada Age of Cups. Dan juga ada Queen of Pentacles. Kemudian coba kita lihat ya. Ada The Devil. Kemudian juga ada Ten of Wands. Kemudian juga ada Princess of Pentacles. Kemudian juga ada The Magician di sini untuk para Gemini. Oke, Gemini 9 kartu sudah saya bukakan. Para Gemini ini diawali oleh Four of Wands dan juga ada Six of Cups di sini. Ini ada dorongan kuat ya untuk melakukan pembersihan di sini, baik secara mental, kemudian juga finansial, keuangan maupun ruang fisik di rumah kamu di sini ya untuk para Gemini. Nah, ini juga ada kaitannya dengan ketenangan jiwa dan juga nostalgia rumah. Jadi mungkin salah satunya harus ada perkuatan ya. Jadi ini harus diperkuat ketahanan mental nih para Gemini. Ini adalah kartu yang menyuruhmu untuk kembali ke dalam diri kamu sendiri. Sementara jika dari saran, kamu itu harus bisa menenangkan ya, menenangkan diri, harus banget bisa tenang gitu untuk para Gemini ini. Ya Gemini ya, dengan kamu bisa menenangkan diri, berarti tandanya ini bukan cuma soal kebugaran fisik, tetapi bisa dijadikan tameng ya untuk memperkuat ketahanan mental kamu ketika menghadapi riak menuju esok hari ini. Harus tetap tenang. Kemudian juga, apakah di sini ada harta karun lama di sini para Gemini? Ini ada energi nostalgia yang menyenangkan, tapi di rumah gitu ya, di dalam rumah untuk para Gemini. Apakah di sini kamu menemukan barang lama yang punya nilai kenangan? Ataukah di sini kamu menghabiskan sepanjang hari untuk mengingat terus ya, atau membersihkan barang yang kamu temukan ini? Sebetulnya ini adalah aktivitas yang diam-diam bisa menyembuhkan jiwa kamu, para Gemini. Ini nostalgia ya. Nah, kemudian juga untuk para Gemini, saya melihat untuk para Gemini ini tentang koneksi hangat dengan ayah. Jadi untuk para Gemini yang masih punya ayahnya, masih ada ayah ya, ya hubungan kamu dengan ayah kamu usahakan jaga sebaik mungkin, jangan judes-judes juga. Semoga menuju esok hari ini adalah hari yang sangat baik untuk ngobrol ya dari hati ke hati gitu dengan ayah kamu. Kemudian juga jika di sini kamu bicara dengan baik, ramah saat ngobrol dengan ayah kamu, pasti ayah kamu senang lah gitu ya, ngerasa happy gitu ya, ngobrol sama kamu dengan obrolan-obrolan yang tenang gitu ya untuk para Gemini. Tetapi di sini untuk para Gemini ada warning tentang keuangan. Ini warning tentang keuangan ya para Gemini. Sebisa mungkin harus bisa mengerem pengeluaran
saat hangout. Jika di sini kamu berencana untuk pergi berkumpul atau nongkrong dengan teman-teman, pasang mata pada dompet kamu. Kemudian jika ada uang ya belanjakan bijak. Soalnya menunjukkan, ini kartu yang menunjukkan bisa ada resiko kerugian uang. Atau bahkan ada pengeluaran yang tidak penting di sini. Untuk para Gemini. Kemudian juga ada di Devil ya. Nah jika ini sumbatan komunikasi dalam asmara, dalam hubungan. Di ranah cinta kamu harus ekstra sabar. Soalnya ada potensi kamu bakal disalahpahami oleh pasangan. Para Gemini. Tentunya ini lebih kepada membutuhkan pemahaman yang lebih baik. Jadi harus ada rasa saling pengertian. Ini sebetulnya akan menjadi kunci yang membawa kebahagiaan, kedamaian ya. Terutama para Gemini yang sudah menikah. Sudah berumah tangga di sini. Kemudian juga ada Ten of Swords, bukan Swords dong, Ten of Wands ya. Ini intervensi keluarga juga masuk. Dalam kehidupan pernikahanmu, mungkin akan sedikit terkena imbas atau pengaruh negatif dari pihak keluarga. Ya, jadi kamu itu banyak yang berantem gara-gara orang lain sebetulnya atau gara-gara keluarga. Tapi berita baiknya kalian berdua diprediksi tetap bakal berhasil kok menangani situasi serumit apapun ya. Ya karena kalian mungkin pintar gitu dua-duanya. Atau bahkan tetap berusaha kompak apapun yang terjadi dalam hubungan atau bahkan dalam kehidupan pernikahan. Kemudian juga untuk Gemini, ini semoga menghadirkan kabar baik ya, para Gemini. Soalnya di sini energi kamu bakal kembali penuh, gitu ya. Bahkan di sini cara bicara kamu ini semakin tajam. Bahkan juga pesona kamu di sini bakal memancar untuk para Gemini. Nah, kemudian juga ada The Magician. Ini kamu yang cemas. Jika seandainya ada hal yang membuat kamu cemas, para Gemini, coba di sini lebih baik kamu fokus melihat peluang-peluang potensial di depan mata. Untuk para Gemini nih, kamu harus bisa melepaskan kekhawatiran. Ini sebetulnya akan sangat membantumu mengikis rasa cemas. Semoga kamu bisa berhenti mengkhawatirkan masalah, ya. Dan lebih baik fokus melihat peluang-peluang potensial di depan mata. Kemudian juga untuk para Gemini, tapi saya melihat di sini ada ledakan ide dan juga lembaran baru. Ini sebetulnya adalah saat yang paling pas ya untuk melahirkan ide kreatif gitu, atau kamu yang pengen mendalami hobi baru kamu silahkan. Ini ada dorongan untuk menjadi lebih mandiri juga kuat dalam dirinya para Gemini. Ingin jauh lebih mandiri, ingin bisa sendiri, ingin bebas. Para Gemini, ini sangat kuat dorongan-dorongan ini. Bahkan kamu pengen mengekspresikan diri kamu tanpa ada batasan gitu ya, tanpa sekat. Kemudian juga kamu yang ingin meluapkan isi hati kamu gitu. Nah jika secara mental kamu sedang siap sebetulnya untuk memulai lembaran baru. Dan untuk para Gemini bersiaplah untuk terobosan di sini. Apalagi kamu yang sedang belajar sesuatu. Atau di sini kamu bakal bisa menemukan solusi yang memuaskan lah. Ya dari masalah yang mengganjal gitu. Untuk para Gemini ini. Kemudian juga Gemini, ini ada magnet kepercayaan ya para Gemini. Magnet kepercayaan diri. Jika di sini kamu tetap percaya diri, ini bisa memunculkan daya tarik malahan. Ya, bisa memunculkan daya tarik, pesona, magnetisme pribadi kamu, ini bisa meningkat drastis. Kemudian di sini bisa membantumu mengurai benang kusut dalam hidup. Apalagi ini khususnya untuk para Gemini yang dimana kepercayaan diri kamu sempat luntur gitu, ya. Kamu harus percaya diri lagi ya untuk para Gemini. Jangan sampai kamu yang kemarin semangat kemudian jadi nggak semangat. Jika di sini kamu terus percaya diri, ini malah bisa
membangkitkan daya tarik kamu. Para Gemini. Kemudian juga untuk para Gemini, The Magician ini sebetulnya dukungan ya, dukungan semesta. Ini lingkaran pertemanan atau bahkan jaringan sosialmu bakal terlihat jauh lebih suportif. Bahkan juga terlihat lebih meyakinkan daripada biasanya. Orang-orang di sekitarmu bakal menaruh rasa percaya yang lebih besar kepada kamu. Jika menuju esok hari, para Gemini, sehingga untuk para Gemini ini kamu harus bisa membersihkan ruang fisik dan juga mentalmu dari beban yang gak penting. Ya, dari pikiran yang nggak penting. Kemudian jaga jarak di sini dari pengeluaran impulsif, apalagi saat ngumpul dengan saudara, dengan teman-teman. Karena mulai besok bicaramu sama dengan kekuatan kamu, ucapanmu sama dengan kekuatan kamu di sini. Jadi gunakan untuk menyembuhkan hubungan, ya. Gunakan untuk menyembuhkan dalam hubungan. Kemudian juga ini yang menyala adalah ide-ide brilian. Para Gemini yang dibawa oleh sesuatu hal yang melindungi kamu di sini. Untuk para Gemini. Ya, atau seperti ada pelindung sebetulnya untuk para Gemini ini. Seperti ada sosok pelindung gitu ya untuk para Gemini. Nah, kemudian juga untuk Gemini. Tetapi jika dari segi perasaan atau suasana hati, saya melihat kurang kondusif di sini. Sehingga apapun yang terjadi, kamu mau marah, mau jengkel, mau kesel, hindari keburukan. Ya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang seharusnya tidak boleh kamu lakukan. Untuk para Gemini. Jika ada masalah, lebih baik teliti apa ini yang jadi penyebabnya gitu. Kenapa jadi bisa seperti ini? Untuk para Gemini. Kemudian juga jika ini perasaan bersalah. Jika ini rasa bersalah bisa timbul, bisa muncul lagi. Kamu ngerasa bersalah. Ini bisa muncul. Apalagi jika seandainya di sini kamu banyak berbohong atau bahkan menyimpan rahasia, atau kamu selalu berusaha menghandle sendiri. Para Gemini, jika kamu yang tidak terbuka kepada pasangan, apapun itulah ya bentuk alasannya kenapa kamu tidak terbuka. Atau kamu yang selalu menghandle segala sesuatunya sendiri, ya pasti kamu gak tenang lah di rumah. Pasti gak tenang jika kamu yang masuk dalam fase seperti ini. Tentang hal apapun. Jika kamu banyak memendam sesuatu oleh diri kamu sendiri, ya, sebetulnya ini menyuruh kamu harus terus terang, jika bisa. Untuk para Gemini, harus terus terang sebetulnya jika kamu yang dagdikduk ya, gara-gara kamu mungkin berbohong atau kurang terbuka, gara-gara kamu selalu berusaha menghandle segala sesuatunya sendiri. Seharusnya sih terus terang. Untuk para Gemini. Kemudian juga untuk para Gemini, jika untuk dunia karir, pekerjaan ya, banyak orang-orang yang bisa menghargai kamu, bisa memuji kamu gitu untuk dunia karir, pekerjaan. Bahkan saya melihat untuk sebagian para Gemini juga ada yang melakukan perjalanan juga ada menuju esok hari ya. Apakah kamu untuk bekerja? Apakah di sini untuk bersenang-senang? Ini juga ada sebuah perjalanan di sini untuk para Gemini. Tapi di sini jika kamu peka kepada orang lain, apalagi misalnya ada seseorang yang sedang kesusahan gitu ya, kamu bantu, kamu tolong, ya pasti nama baik kamu di sini bakal bakal meluas gitu, bahwa kamu itu mungkin nolongin dia, nolongin si ini, nolongin si itu. Pasti kebaikan kamu ini bakal wangi lah ya, tercium gitu untuk para Gemini. Kemudian juga belajar menghormati diri. Para Gemini, belajar menghormati diri. Kemudian orang lain pun bakal bisa menghormati diri kamu di sini, ya. Dan jika di sini kamu melakukan kebaikan, ya tindakan kebaikan kamu ini bakal tidak pernah luput dari perhatian orang. Pokoknya kamu bakal dihargai di sini, ya. Apalagi kamu yang sudah berbuat baik kepada siapapun, jangan pernah bosan berbuat baik. Untuk para Gemini ya, menuju esok hari.
Jadi tetap semangat dan seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pembacaan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya bisa menyampaikan pembacaan-pembacaan saya berikutnya. Sampai jumpa.